Sama dari pro. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Di sini saya bukan 9 naga tapi bukan 9 naga ya? 5 kura-kura. Kurang ngotot tadi. 5 kura-kura. Kali ini kita ketemu sama Mas Tempe, Mas Aang, Mas Jamil, Fajar. Ini wong-wong sing bergerak di dunia usaha. Nok maneh Sing cek damel Bu bangkrut friend, ae. damel Bu. Nah, iki ana sapa? Perudin. Iki mang ngobrol ngalor ngidul gak sengaja. Mbok ketemune ya apa? Tempe, Pak. Awalnya mungkin ya apa ya, Pak? Bahasa apa iki? Temen tanggo tempe, Pak. Ya apa tak? Ayo, Pe. Bahas tentang konten Dan marketing. Kebutuhannya di marketing kebutuhan. Mengikuti perkembangan zaman kaum Milenial. kaum Z. Kaum Z. Generasi Z aja kaum toh. Wis ngliwati Gen Z saiki, Pak. Wis iku beta. Beta bisa. Berarti aku dadi wong NTT. Sakit kepala. Beberapa keluh kesah daripada marketer ini semua ada. Sebenarnya bedanya ini beda-beda, Pak. Iya. Konten, produsen, marketing. Konten, produsen dan marketing. Fokusnya kan gitu. Beda nih telu iki mang ya apa sih menurut sampean? Beda apa? Ono perbedaan enggak di telu iki mang? Konten, marketing sama produsen. Perbedaan mungkin pasti beda, cuman bener kalau apa ya? Saling Ini jalan masing-masing. jalan masing-masing. Nah, kenapa nggak jalan bersama-sama saja? Belum ketemu. Kurang ketemu ya gimana? Ketemu ya gimana? Belum. Biasanya ketemu tempe karo Jamil, tempe karo Aang karo Jamil. Saiki mau ketemu kabeh, aku tak mediasi ya. Saya manajemen Pinter ya, Pak. Enggak, aku mediasi ya. Manajemen, Pak. Enggak. Sebenarnya dalam dunia usaha itu kan memang 3 ini penting. Hulu, hilir, sama yang menyentuh pasar langsung. Sampean sebagai Mas Jamil iki sih, sebagai penyentuh pasar langsung ini yang dihadapi apa? Dua sisi yang saling menekan. Dua Dari sisi sisi. supplier Heeh. sama sisi market apa namanya pasarnya. Pasar nekane Oke. apa nek pasar? Pasar kan strukturnya ada kita mencari pasar ya kan. Ya. Terus permintaan pasar. Hmm. Itu sih Nek, saya sama ini. Nah, nek bagian produksi apa iki Bang tekanan ini? Males, Pak. Padahal produksi itu bukan proses kreatif loh ya. Karena nek konten itu proses kreatif. Produksi juga kreatif, Pak. R&D. R&D Memunculkan produk baru kan dari kreatif itu. Oh beda, itu R&D Pak. Ya. Itu pun nggak produksi. Hah? Ya, tiba sebelum produksi. Produksi. Nek ngomong produksi, kita hanya membuat barang atau membuat produk sampai dengan siap dipasarkan. Urusan R&D, research and development tergantung marketing lagi. Iya. Ya, sumbernya dari marketing. Iya. Sumbernya dari yang fokusnya cek aku mau aja ya, Pak. Tiga akun. Gitu ya, Pak. Akun ngedite. Sama dari pro aja, Pak. Encene gurung pro. Soalnya cek Surya tok kabeh. Kulo tok sing profesional iki lho. Ya apa? Kendalanya sih dihadapi nek produksi apa? Bahan, Pak. Bahan. Pasti bahan. Kenapa? Ketersediaan bahan. Ya, harga mahal. Nah, harga itu kan yo menyesuaikan harga jual kok akhirnya. Loh, nggak bisa, Pak. Persaingan pasar. Kalau persaingan pasar tetap yo ono efeknya. Ada efek sih. Produksi kaos di Mojokerto itu harganya sudah kaos harga jual di Jawa Barat. Bahkan lebih murah harga jual kaos di Jawa Barat daripada produksi kaos di Mojokerto. Kaos polos itu di Jawa Barat sudah dijual dengan hambat.
Ego Harga produksi di sini, di sana itu harga jual. bisa menyentuh customer langsung ya. Iya, dan user. Sudah selesai. Wow. Karena produsen kain ada di Jawa Barat. Bisa jadi. Nah, itu tren fashion dari barat. Mana Samcong kan koordinator barat mau jualan kalau sana. Hubungannya opo? Cari kitab suci. Cari kitab suci. Aslinya kita supplier. Nah, saya giliran sih ya. Tempe. Bab konten ya opo? Kendaraan. Kendalanya nek gak dolen. Nek gak tulis. Harus dulu. Kudu Kreatif, dolen. Pak. Imajinasi ini. Karena imo liar, imajinasi liar itu ono ketika kini refresh. Iya juga sih. Kadang-kadang enggak tapi. Kadang-kadang enggak. Tergantung Kalau gini. pengalaman saya pribadi Ah. emang pengefek banget. Nah, saya bandingkan ketika saya kerja di dalam ruangan yang terkungkung ya. Ide ini enggak ada. Ono itu. Kreatif saya sebanyak maksudku banyak konten, banyak bahan untuk konten itu enggak Ah. jadi. Ketika dalam ruangan terkungkung. Bener. Nah, ini kan kita belum ngomong profesionalitas. Iya. Iya. Ketika kita berdasarkan fashion, mungkin seperti itu. Nek secara profesional ya opo? Iya, harus liar lah. Karena memang kan kita belum profesional. Menarik kan kita aku ada teliti lah belum profesional. Hanya bacanya itu liar sing diaplikasikan, dicoba. Dan value-nya harus sesuai passion, sesuai dengan target rumah. Iya. Ini kan nek dihubungin sama marketing, ini kan bro, view-nya siapa sih? Wong wedok ta wong lanang? Arek pondok ta arek anu kan beda-beda. Ini ya butuh dolin sih. Sajane gak fokus nang konten, gak fokus di produksi, gak fokus di marketing top. Kamu ya dodolan ya. Jualan juga toh? Iya dong. Jualan juga toh? Wah, ini salah gitu. Lah saya karena semua ada yang produksi toh. Iya. Nah, produksi tak gak? Ya, Produksi tapi third party ya. seperti Bukan produksi sendiri. Baca pasar juga toh. Iya. Terus jualan juga. Saya ya mungkin lebih enak diskusi bareng aja. Kabeh yang nglakon. Iya. Dengan ini ku wow diskusi. Sing gak rayu, Pak. Kabeh kuwi dadi dewa. Produksi iya. Baru ngono dodolan iya. Mikir produk iki kayak apa iya. Kabeh kayak kabeh. Pasti nglakoni kabeh. Nah. Dipikir ijen. Ini kelebihannya orang Indonesia itu Film serabutan. bukan mereka melampaui kapasitas standarnya orang. Nek jare koncoku Mas Hasan, Raden ngabei, kabeh dilakoni Iya, dhewe iya. kabeh. Sajane nek di dunia profesional itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya, gitu. Nah, ini mungkin ini kan owner semua toh. Iya. Owner memang lebih baik kalau menurut saya lebih baik tahu proses di bawah, tapi jangan terlalu mendalam. Kayak saya loh ya. Maksudnya kemarin seperti kemarin tuh Pak ya. CEO itu harus tahu Sedikit tentang banyak hal. semua yang terjadi. Jadi semua bidang. tadi saya ngomong sama di luar kamera tadi, di luar rekaman. Tadi saya sempat ngomong sama Mas Jamil bahwa suatu saat Saman harus merelakan standar 10 ini jadi 7 atau 8. Iya. Bener ya? Bener. Karena nanti ketika dipegang orang lain belum tentu sesuai ekspektasi Ekspektasi. kita. Iya, gitu. Tapi ada baiknya ketika seorang owner itu berjalan dari bawah, semua pernah dilakoni, jadi tahu titik lemah. Iya. Nah, sekarang untuk berproses ini kira-kira ya apa di zaman-zaman ini? semua dilakukan gitu. Iya, bener. Ya, Nol. untuk berproses sudah sampai tahap yang mana? Cek tahap rugi belum cuan Pak. Iki cuan. Iki cuan. Nanti tahap rugi belum cuan. Alhamdulillah. Pasti di tengah-tengah sih belum bisa sukses. dikatakan perfect, belum bisa dikatakan perfect. Jadi mungkin efek dari setengah-setengah tadi Pak. Tahu Sedikit sedikit tentang tentang banyak itu akhirnya nanggung Pak. Akhirnya nanggung itu
kita mau eksekusi ini juga nggak bisa 100% jadi, kita mau delegasi pun kita juga nggak tahu banyak tentang itu. Makanya untuk berproses ke sana sebenarnya ada langkah yang lebih mudah menurut saya ya. Targetnya kapan kita kasih target aja dulu. Kapan kita akan benar-benar pro di bidang manajemen ini. Sudah mengarah ke sisi bisnis Pak ya. Ya, karena ini kalau dibikin kayak gini terus istilahnya dijadikan kegiatan sehari-hari saja. Iya. Cuan. Targetnya kan cuan toh. Tidak Pak. Enggak. Kemanfaatan. Masuk. Takbir. Ampun. Masuk. Jadi kalau saya lihat saya sama Bobi ya, mungkin udah nggak pernah kecuan gede. Penting tiap hari ada perputaran. Tapi kan gini, ini mengarah pada proses bisnis. Ya Proses bisnis. Bukan bisnis harus cuan kan enggak? Ya. Tapi ada proses bisnis yang harus dijalankan. Nek sama ini target kapan sih proses bisnis ini berjalan? Suatu saat kan pengen usahanya autopilot pasti. Jadi semua orang pakai autopilot. Saya sempat dengar beberapa orang, saya di usia sekian harus sudah pensiun. Motivator. Beberapa orang, bukan hanya motivator, bahkan orang-orang yang di sekitar saya saat ini sempat menargetkan itu. Iya, benar. Pengen usia pensiun di usia berapa pensiun dari kegiatan bisnis ini? 34 Pak. 34. Sekarang umur 32. Berarti 34 harus autopilot ya? Ya Pak. 34 bisnis harus autopilot. Autopilot. Soalnya mau soromane deliyane. Saya ngono sampai meneh. Lah kan harus melakukan sesuatu sedikit-sedikit tapi enggak harus sinerusna wong liya ya. Hari ini gue Pak, gue gawe pitung sumur. Nah, iki udah 9 naga lagi. Angin Dharma belak di 7 sumur Pak ya. Sumur iki kekeringan nduk dawar ya. Nduk pas diowakan. Kowe tangki mari ngono. Tiga tangki tiga nang pacet, itu kan dawar. Sampai nomor piro? Target 30. 30. Orang tahun. Kurang berapa tahun itu berarti? 3 tahunan. 3 tahun lagi. Pendek-pendek target. Sama ya? Belum ada target. Belum ada Ada target. target pas. Atau over target. Sebenarnya targetnya itu secara pribadi kan Pak. Pemilik bisnis kan. Itu nanti malah akan membuat batasan. Batasan apa? Misal gini, saya buat usaha ini, usaha A. Saya target usaha A ini 5 tahun lagi sudah berjalan dengan sendiri. Saya buat usaha B yang berjalan dengan sendirinya, yang sudah berjalan sendirinya, sehingga banyak sumber-sumber sing nanti bisa jadi saling menguat. Ya. Nek secara pribadi, ya, nah nyambut gawe itu kewajiban ya Pak. Ya, pokoknya tetap berproses. Tapi nek iso autopilot kapan kan ngono ya. Epo-epo delok padahal iku mau ya ndok omah derwere bojo. Gak karo Pak. Oh, sambat ya. Curhat iki. Ruwet ya, dulu anak tukaran ya, anak pekerjaan epo-epo delok. Nah, untuk melangkah ke proses menuju target autopilot ini tetap ndi? Nggih kula ngandel. Kula niku lak seneng dolen. Seneng berpetualang, seneng mencoba hal-hal. Ane kula target dilit niku ya kan ini ngomong bisnis yang saya cekel saya gitu. Ya, Hari ini nek bisnis lain ya bisnis. Nah, untuk yang saat ini aja. Ya iku Kapan autopilot? 30 lah maksud. 3 tahun lagi ya berarti. 3 tahun lagi sekarang sudah sampai apa? Sampai apa ini gimana? Kan ini Berapa persen? autopilot. Berapa persen autopilot? Autopilot itu 100%. Oh 100%. Kalau nggak ngapa-ngapain itu. 5%. Passive income. 30 lah. 30%. 30%. Nek kalau Ada indikatornya. Daun sih. nek Nah ini ngene nita niku. Ah. Pokoke nek Fajar viral iki iso ya wis tau. Cuk. Oh ngono ya. Nah iki iso setahun ya setahun tak, Cuk. nek sebenarnya Pak mungkin terlalu naif lah nek bilang mau angka 40, angka 30. Iya, benar. Angka berapa? Lah wong sing punya sebesar seperti Kota Tanjung umur 60 masih kerja. Loh, kan gini. Dia bekerjanya dengan ide, Pak.
Iya, Pak. Bukan Bukan menyentuh, bukan Ya. merintis dari nol dikerjakan sendiri. Nah, sekarang kan kita masih proses ngerjakan sendiri. Mulai nol. Memang dicurhati karo Kaji ngomongin ini. Aku market CS yo dhewe tahu. Terus saiki ngene dhewe. Nah, ini kan masih proses kerintis. Kalau kayak orang-orang kayak Siti Baru Tanjung, aku mau buka ini. Tim yang jalan Ya. autopilot langsung. Autopilot. Nah, ketika ngomong pensiun itu tadi, konsepnya adalah di yang sekarang. Ideal yang Idealnya untuk yang sekarang dijalani. Dan kapan lagi buka, misalnya berikutnya mau buka usaha, tetap iso lah, tetap iso. enggak lain ya. Nah, awakmu wis berapa persen Saya, Pak. dari yang sekarang ini? 10%. 10%. Ada indikatornya? Saya masih banyak ngelakuin di Indikator dari indikator 100% itu ada enggak? paling Poin enggak A, B, paling C, enggak D, E. paling enggak sudah banyak yang over apa yang dulu saya lakukan. Contoh, ngisi, desain, malu packing, kirim, terus ngambil barang, distribusi barang, dan semuanya dari sendiri. Ya, Ini sama 50%. 50%. Mantep kabeh. ini aku dapat 10%. Loh, sapi timbangan cek niat toh. Ya, meskipun belum cuan, tapi Iya. kakak kan autopilot itu jangan ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Cuman itu urusan belakang. Iya. Ya, nek wis autopilot apa kalau istilahnya jalan proses ini jalan. Berarti masih kalau sudah bisa menghidupi karyawan, artinya ini proses bisnis sudah jalan. Cuman berarti 1%, 2% itu kan sendiri. Iya. Nah, ini yang kadang ada beberapa hal yang sebenarnya saya pertanyakan ketika orang mengerjakan bisnis, kemudian dia terlibat di dalamnya. Sampean gaji sampean piro saat ini? Ada gaji? Sampean? Ada. Sampean? Ada. Ini biasanya yang dilewati orang-orang bisnis pemula gitu. Iya. Tapi karena jenengan bukan pemula, mungkin lebih pro. medium. Lebih pro dari yang pemula maksudnya. Tidak, ya gaji, Pak. Paling enggak kan uang perputaran enggak sentuh keluarga. Iya. Oke, masuk. Karena contoh gampangane wong meracang karo bayarane piro. Iya. Itu enggak bisa. Badine piro gak ero dalam 1 bulan. Itu kelemahannya. Tapi banyak juga Pak orang meraca ya lebih kaya dari kita. Iya. Masuk. Tapi ketika menghitung kekayaan, Iya. hubungannya karo nun sewu. Rukun Islam sing nomor piro zakat itu? 4. 3. Nomor 3. Oh, apa? Itu kadang orang nggak hati-hati di situ. Mungkin cuma masalah manajemen saja. Ya, Cuma masalah manajemen saja. Dia nggak mungkin menghitung miwoni kari piro, nggak mungkin gitu, Pak. padahal Alfamart lo iso. Bisa, Pak. Karena manajemen aja, Pak. Cuma masalah manajemen aja. Tapi ada lebih hebat, Pak, yang nggak bisa dilakukan oleh area Indomaret. Apa? Wong perancangan itu eruh di kulaan lawas, rego lawas, di kulaan anyar padahal barangnya campur. Barang barang arek Indomaret suruh ngelisting kayak ono piro barangnya. Jumlah piro regane piro gak bisa. Delok kitab suci, Pak. Karena di edit baru regane. Nek wong perancangan apal. Pakai gak lalian, super lalian ya. Iku kulaan lawas padahal barangnya ratusan. Jenisnya ratusan. Apal. Kalau iso apal ngene. Hebat kan terakak cerdas atau titan bisa diasah. Cerdas karena titan karena Kebiasaan. kebentur kebiasaan. Jadi nemen lalian ya, Pak. Ah. Iku apal, Pak, barang. Dan bahkan barang jekare 5 ketumpuk lho ro jekan. Nang ngisore Indomie kok ono jekan barang itu ro. Iki gawe anu, memorine mau wedok. Cuma mereka kelemahannya mungkin di manajemen keuangan saja. Ya, manajemen keuangan dan manajemen stok. Nah, nek Malah lebih sakti, Pak. Nek wong perancangan itu, Pak. sektine ya apa? Dia enggak pernah ketelatan misalnya wong tuku anuan barang gak ono Aku biasanya request rokok iki nang warung iki
sering ketelatan, Pak. Berarti rokok sama ndak Surabaya kok. Sampai minoritas Pak. Ngobrol utak ya. Pelanggan tetap padahal. Ya, manajemen Pak di warung kelontong saya memang nggak bisa disalahkan. Justru malah beberapa orang 10 orang terkaya di Indonesia itu produknya adalah produk warung kelontong, bukan produk yang apa maaf Karena puterannya cepet itu. batinnya titik apa hunter. Nah, ini berkaitan dengan tadi sing omong autopilot. Iya kok pikir. Di konten sampean di usaha sampean iki apa ceritanya? Pripun nih? Maksudnya sampean kan fokus di konten ya. Iya. Hubungannya konten karo Autopilot. penjualan sing autopilot itu apa? Gini. Pertama kan Pro merah. konten dewi. Autopilot itu ketika di konten orang lain. Berarti ini kalau konten mereka wis iso. Ya. Nah, ya aku nguruki kayak Maspot, Pajar, kan mulai iso. Ya. Dan mereka kan mengajarkan ke orang-orang. Jadi bahasanya wis paham kontennya ya apa ngono. Itu nek ngomong autopilot dalam dunia konten. Ya. Jadi cara anu ya kontenmu ya apa sih? Oh ini kontennya kudu ini. Ketika wis seru kan ya otomatis autopilot. Ya, dan bisa sesuai sama keinginan harapan kita. Iya. Ganti. Aja sini. Gila laporan, Pak. Gila laporan. Konten deh. Terus Ini apa? Dalam penjualan. hubungannya karena hubungan konten dengan penjualan di sampean itu ya apa? View. Karena kan aku milik apa duwe brand banyak. Ketika orang delok kontenku terus seru brand, otomatis kan akan membekas. Oh, ini brand ini sing tak kepingin ini. Nah, semakin banyak viewer gara-gara konten ini, semakin wong ro tentang brand ini. Jadi semakin banyak view, semakin orang mengenal. Entah itu beli sekarang atau besok atau lusa atau nanti. Secara produk sampean ini bukan primer. Iya. Cara nih gayet selain dengan konten kan hanya untuk diketahui ya. Iya. Kalau barang-barang primer sih mungkin kayak sandal, sepatu itu bisa jadi primer Iya. karena Semi primer. semi primer kalau itu. Iya. Nek barang sampean non primer. Dan hanya orang berbudget lebih Kan kepingin. kepingin beli. Iya. Iku caranya sampean memaksa customer untuk beli itu oh selain Cara memaksanya enak dilihat sih. Bahasanya itu ngiming-ngimingnya itu lah ngene. Ketika aku dodol sepatu, aku ngiming-ngiming lah style gambare dan nek dalam dunia Quran tulis itu syahdune, oh enak nang no atine, ngoten. Terus ada lagi masalah mahar dan oh Quran ini nek digawe mahar pasanganku. Ini akan menjadi Quran tulisan itu. Kayak pasangan. Nah, ini akeh pembeli kula niku wedok. Rata-rata tukono Jawa. Pacare tulisno iki gaya aku nek nglamar kok. Ngoten. weh mantep 30 juz Pak. Tolong molojo. Sementara moco mawon ya. Lah, Setahun belum mesti katamu. jujur. Kontenku sing sampai mlebu koran niku sing wajar itu dengan caption mahar. Quran tulisanku ini akan menjadi mahar untuk kekasihku. Nah, orang yang menjadikan produk sampean sebagai mahar Iya. sudah sampean pernah kontak Sudah. dan dijadikan model. Loh, karena terlalu jauh jaraknya. Nah, rata-rata orang Palembang. Kalau seandainya di Mojokerto ono, tak syuting langsung. Weh, pas akad nikah ya. Pas akan nikah. Dan langsung tak abadikan. Maksudnya karena apa ya? Momen banget gitu. Aku ya. Wani Sing kedua, Pak. gas. Kata proses ini. Wani Mas Jem. Gas Mas Jem. Ibaratnya ini loh Pak, dodolan
totolan hayalan yang mengindahkan gitu. Gombal ya rek. Iki lho aku nulis Quran gawe mah. Kan karena Quran kan menjadi marah. Dan ini tulisannya itu menjadi lebih romantis. Lah itu kemasaranku. Lah, carane menyampaikan ide sing romantis iku mang nang gambar nang video sing hanya beberapa detik. Iya. Iki ya opo? Trik sampean. Makanya itu nge-view enak ditonton dan background musik yang mengiringi lah Pak. Makanya nek sampean tanggal kula ngonten dolen tok. Karena aku melihat view, ini tempat wisata. Ini nulis nduk ngarepe gunung, pantai. Memang nggak masuk akal siapa katin nulis Quran pantai kan? Nulis Quran ya nang omah kan. Tapi karena view itu menarik, menjadi wong tertarik, terus tambah caption. Nah, caption dalam berkonten penting. Sampean konten di sini. Nang dia wis akeh Pak. TikTok ya. TikTok, Terus IG wis pun IG, YouTube Shop foto. gak dipakai. Belum. Nek delok YouTube Shop kayak mirip TikTok ya. Semua sekarang ini TikTok dah gitu. Nek tak tarik kayak gini Pak, jadi pengalaman saya jualan sama pengalaman dia bikin konten, kenapa dia ada penjualan. Sebenarnya kita nggak jualan produk yang kita jual, kita jual ego nih customer. Iya. Emosional Customer yang kita jual itu sebenarnya. Kalau kita sekarang jual produk nggak laku, jual ego. Apalagi harganya nggak umum. Iya. Alah, janganlah kita jual produk dengan konsep dia. Konsep sing elek-elekan misalnya sih nggak masuk akal, misal kayak kemarin itu ada lihat iklan kursi, nggak masuk akal. Ada hubungannya vaksinasi, kok vaksinasi? Ya vaksin. Bukan vaksin, swab Swab. bisa jadikan kursi. Loh, dia langsung viral. Dan akhirnya perang itu langsung boom. Napoli. Lucu, jenengnya apa? Lucu kok. Ada. Mereknya ini lho Pak. Kursi plastik. Nah, di situ kan ketika orang melihat video itu, melihat konten itu, greget kan, gatel. Tapi yo akhirnya, katakanlah misal ada 1 juta orang, 1%-nya berapa? 1 juta, 1%, 10.000 bro. 1 hari. Dan misalnya kita berapa hari? Sekarang marketing kayak gitu, bukan jual produk, jual ego. Nah, sampean sendiri ketika jualan sandal Iya, udah terbukti. Ketika saya advertiser, model penjualan kan advertising. Ketika saya bandingkan antara konsep advertising yang konvensional, maksudnya itu monoton kayak zaman dulu, sama yang konsep tadi lebih konyol, lebih gak masuk akal dan bikin wong emosi, lebih menjual, lebih laris. Melakukan keuntungan lebih gede. Berarti sing orang marketing ya menjalani itu ya. Iya. Cuman tapi jadinya nggak ada gitu loh. Maksudnya ide kontennya ide konten yang eksekutornya juga nggak ada gitu. Itu. Nah, sementara ini untuk mengatasi penjualan, sampean kan tahu pasar kayak gitu ya. Polanya ya. Iya. Sampean ngatasi itu ya opo? Belum nemu. Namanya kemarin. Berarti masih jualan konvensional tuh. Nggak konvensional juga. Ya tetap konten yang lama dipakai kembali gitu. Yang udah ada konsep lama. Oh iya. Nah, sampean Nopo nih Pak? modal kan sampean dunia marketing juga loh. Akhirnya walaupun produksi Oh iya. untuk memastikan pasar sampean itu terkait Wong sih tuh Pak. wong yang meyakinkan wong cek bodoh iki mah ya. Berbeda konsep produk keinginan. Ini produk keinginan Pak. Nek sing kula enggak ada ini produk kebutuhan. Produk ngopo? Undangan. Kebutuhan kan Pak. Iya sih, tapi Cuma, secara kan undangan ini banyak dijual kok. Di toko offline itu wakil iso milih iso nego. Nanggenmu ya, Pak. Lebih mahal lah di konvensional Pak. Lebih mahal pasti. Karena nggak ada persaingan. Dia persaingan cuma pada dua dalam satu kotanya pasti 2-3 ini. Cuma di online seperti di Shopee, Lazada, Facebook itu ratusan. Sehingga akhirnya sikut-sikutan, murah-murahan. Tapi nggak bisa dijual value. Bisa kalau langsung harga 20.000 per BGS, 30.000 per BGS itu pun
spek orang hidup saya belum mampu ke situ. Itu harus berjalan bertahun-tahun lah. Nah, kondisi pandemi ini undangan kan prai. Pak. Akad nikah hanya boleh dihadiri oleh 5 orang. 10 atau 5 orang kan akad nikah? 5 ya. Sementara resepsi hanya nikah soalnya. gak nikah di waktu pandemi ya. Kok nek ngomong gurung nikah, aku bisa ikut karo bojomu kok. Kode, Pak. Kode. Barang kebutuhan dan barang keinginan. Perbedaannya menurut sampean konsep apa? Konten itu saja nih bisa disamakan atau harus dibedakan? Kalau keinginan kebutuhan ya? Kebutuhan dan keinginan ini. Kebutuhan kan customernya gitu. Jadi produk juga bahasanya ini total beras itu ya customer itu. Ya. Gak perlu iklan lah bahasanya itu. Orang pasti beli beras, betul beras. Karena produk sing keinginan itu kayak contoh mobil Lamborghini lah. Ya. Value-nya ya. Iya. Kan keinginan. Bukan kebutuhan. Soalnya butuh Lamborghini nang Mojokerto yang mau ingin enak. Kan ngono ya. Iya. Siapa yang butuh Lamborghini? Kan karena keinginan nih, Mas. Misi dan lain-lain kan akhirnya Tinggal sekedar asli. Tapi ditakoni ngalih. ingon dan bedanya keinginan dan kebutuhan. Nah, beras ya jelas kebutuhan. Nah, secara nek undangan bukan kebutuhan primer ya. Pesaing banyak. Kebutuhan primer. Enggak primer juga sih. Primer apa enggak? Sekali seumur hidup loh. Yang sekali itu jutaan orang loh. Kebutuhan. Nah, ngaran kebutuhan. Ini kayak beras lah. Berasnya nang macamnya aja. Tapi kan kebutuhan tetap. Tapi nek beras kan sehari-hari, Pak. Iya. Makanya wong dodol beras wae. Tapi wong dodol undangan yo keberapa. Saingan rego. Ya rego. Lah nek idene barang kebutuhan iku menurut sampean ya apa? Iklan apa? Ngontene. Awareness. Awareness ya. Brand awareness. Brand. Jadi bukan produk yang dijual, brandnya. Ada kebutuhan apa? Kalau kita jual barang kebutuhan yang ada brand, ya di mana-mana ada. Tapi kalau kita udah sodorkan branding, itu bisa misal itu adalah apa sih? asli lele, Ya? Beras rasa lele, ramu paca kan itu kan brand. Orang pasti milih di situ. Itu ada kebutuhan. rasa. Padahal kalau sama rasa itu sama aja. Iya. Ya sego. Jadi sama nasi. Kan sego to ya gak enak. Banyu di brand aqua kan, banyu di dindi ono. Ya. Branding. Nah, di situ berarti ada kualifikasi mana produk yang butuh brand apa yang butuh nggak butuh brand ada. Corong iklan beras rasa lele. Menurut kamu kita liar ya. Iya. Imajinasi liar. Iya. Dari sisi marketing, dari sisi konten. Iya. Barang kebutuhan. Marketing. Kita ngomong nggak ngomong beras loh ya. Iya. Barang yang merupakan produk kebutuhan. Kita imajinasi liar. Model penjualannya kudu dia. Aku pakai awareness di situ. Jadi mana butuh orang konten juga gitu. Oh, iya. Butuh orang konten. Ya. Di Awareness bangunnya awareness itu loh. Brand awareness. Nah, kalau disesuaikan dengan model marketing zaman sekarang, ya kita bikin konten sing bisa jadi viral di mana itu apa ya? Apa Ya, negara niku? viral. Apa sih? Apa negara niku? Provokatif. Ya, provokatif. Mungkin ini Pro kontra lah. Apa sih? jenenge? Kontradiksi. Oh, kontradiksi. Lah. Pokoknya nggak normal lah itu, normal wajar lah. Bikin sesuatu yang di luar ekspektasi orang. Orang bisa kok. Kayak kemarin kayak kasus Indomie kan. Indomie kan sekarang jadi kebutuhan primer buat anak kos-kosan. Lu ya kan? Sekarang kan kebutuhan primer. Ya. Iya kan? Itu bisa jadi yang maksudnya barang sing primer tapi wah. Mewah ya? Mewah jadi nih. Maksudnya bukan mewah ya, maksudnya
penjualnya mengerikan gitu ketika bikin konten marketing nggak masuk akal. Bukan masuk akal ya? Apa ya? Ya kayak Indomie pedes terus anu lain-lain. Itu dibikin konten sing alah apa dengerin aku? Estetik. Langsung penjualnya mengerikan. Penjualan drastis ya. Drastis. Naik. Iya. Ini pinter marketingnya Indo. Iya. Nah, iki ketika untuk membuat sesuatu yang viral, ini kan perlu banyak hal. Menurut sama ya perlu opo ya. Di luar apa? Ide sih. Idenya Pak, ide. Iya, yang biasanya Yang normal, belum, iya. Menjadi nggak normal. Nggak normal jadi normal lah. Katakanlah kasus apa ya? Kasus untuk apa? Kita bikin kasus aja lah, kasus is. Kasusnya gini, misalnya saya punya satu produk. Ya, apa Produk itu? ini standar sebenarnya. Produk ini kebutuhan, Ya. standar banget. Dijual di toko ini lama, Ya. terus dibilang butuh banget ya enggak, tapi kebutuhan. Contoh, saya bikin produk teh kemasan. Teh kemasan. Teh kemasan ini kan enggak terlalu penting-penting banget. Iya. Walaupun dibutuhkan, Iya. menjadi kebutuhan. Iya. Iya. Nah, ini menurut sampean, Iya. apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat produk ini penjualannya Naik. drastis? Ini praktek sampean punya merek A misalnya. Iya. Nah, kita bikin konten katakanlah kita bikin konten itu bikin menu atau apa namanya jenis makanan sing bahan bakunya salah satunya adalah teh sampean tadi. Misal susu campur endok campur apa di situ ada bahan sampean. Nah, akhirnya secara langsung itu ada bukan value ya. Di situ tertanam brand sampean bahwa ada pada sampean untuk dibikin produk tadi itu bahan minuman tadi itu sih menurut saya sih. Menurut sampean? Sama. Jadi gue ingin biyen Thai tea. Sopo sing seneng Thai tea lah. Sopo sing ngruh? Nah, sopo sing ngruh. Ketika ada seseorang sing membuat teh enak gara-gara ono susu nih, teh susu dan lain-lain menjadi Thai tea. Lah teh Thailand lah bahasa Thai tea lah teh Thailand. Teh sing tutuk Thailand digawa nang Indonesia, sing akhirnya saiki nduk pasar mesti ono. Ya karena percampuran iku mah. Oh iki kudu teh sing tutuk Thailand iki. Nah kan itu kan pemasaran tuh. Contoh sampean ngomong beras. Beras ya ono. Kan taruh konten anal KFC sing masak dicampur diadeng nang Kerak. boten. PT KFC diadeng campur beras. Oh, iya. Ya taruh jare. Jadi ngadeng iki ono titik KFC bumbune KFC. Segone dari awen. Dan niku KFC penjualan otomatis Naik. Beras juga naik beras. loh, tinggi ya otomatis kan ngangkat karena iki beras apa sing enak. Oh, Raja Lele sampai KFC tadi nih. Itu ngefek loh Pak. Jangan kira sekedar menyebutkan nama deh itu gak ngefek banget. Oh, sampai samono ya? Sampai namun Nah, psikologi. ini pengaruh kira-kira ono pengaruh enggak dari pemeran di situ? Pemeran apa? Pemeran, bukan orang yang ada di depan kamera. Tergantung. Wah, Tergantung juga channel aku. Jadi kalau mau milih mana? Milih kualitas konten atau milih pemerannya kan? Harus milih itu sih. Nah kita menang di kualitas nggak perlu. Maksudnya kualitas konten nggak perlu aktris, nggak perlu pemerannya. Tapi nek konten kita BB aja misalnya ini tok, yes berarti butuh pemeran. Pengalaman sampean di dunia perkontenan. Iya. Ada nggak konten sampean yang viral? Orangnya viral nggak? Nggak. Awalnya Oh, pertama enggak Enggak. terkenal sama sekali. nggak terkenal sama sekali. Tapi menjadikan dia viral Ya, waktu itu. Kalau analisis sampean. pertama caption. Jadi mengejutkan saat itu. Karena Quran tulis menjadi mahar itu kan imajinasi kan belum ada. Karena menurut mereka kan sing digawe mahar Quran sing biasa. Tapi ketika menjadi Quran tulis itu menjadi
Quran tulisannya sendiri menjadi mahar itu kan hal baru fenomenal juga. Akhirnya otomatis aktor ikut terkenal, produk ikut naik. Rasanya tadi orang terkenal gitu. Oh. ya Lo kan wajar, kita sentuh nggak loh, apa-apa. harus disentuh ya. Nggak wajar. Efeknya ketika sampean sebelum viral sama setelah viral itu apa bedanya? Nggih beda, Pak. Cewek akeh. Akeh sing kenal kaitane nggih sini. Secara sampean awalnya itu orang yang gimana sih? Diam. Diam kelan. Kaitane Dan iya. Pede banget ya awakmu. Gak viralnya pede. kaitane mboten pede. Tapi nggih siswe Terbiasa. Jadi orang terkenal itu ya apa sih rasanya? Ya apa Ren? Aktivitas sehari-hari itu ya apa? Pengaruh nggak di aktivitas sehari-hari? pengaruh sangat pengaruh. Pengaruhnya di apa? Kan terkenali lewat dunia sosmed. Kadang ini sampai risih Kenapa? ketika wonten mawon sing mungkin kalau Pas betul-betul. nah kadang kalau keluar dengan Yen kata disopo tonggo saiki. Wih. Desa nyopo. Ngono lho. Iya. Jalan-jalan, mana sih nggak foto bareng ngono iku. Starsek. Kayak jumpa fan ae. Siap ngeoni. risih ya nggih perkara sing nganu wedok-wedok nggih ya. Nah, Kula lak rada wedi ya. loh, Rada wedi tak risih. gak tertarik. Boten tatak. Oh, gak tata. Boten tatak. Yang mengkhawatirkan gak tertarik. Bahaya. Lek tertarik. Tapi boten tatak. Dereng sih. Dereng tatak. Perlu sekolah kepribadian. Penting ya. Coba kau uji. Iya. Coba uji. Penting ternyata. Dereng tatak. Nah, di belakang layar ketika sampean nggak jadi front layar tuh, orang yang ada di depan layar waktu itu. Terus yang di belakang layar waktu itu siapa sih? Udah mau gak ono izin barang. Kan harus ada riset toh. Riset. Iki videonya kudu koyo ngene. Terus manu captionnya kudu koyo ngene. Ya, Mas Bot nih. Sutradaranya tetap Riko aja. Boten. Kulo kan mek ngaran to, tapi untuk leader ya. mek hanya ngene tapi untuk mengaplikasikan itu menjadi menarik kan Eksekutornya mereka. Saya eksekutornya. eksekutor untuk kadang sing gak tak pikir. Itu dia wis mikir. Iku demi ngene ya sudah. Makanya sono angka berapa tadi? 30% ya? Iya. Autopilot masuk. Masalah Mas Bot itu gila untuk Saya kalau udah ada kayak gini 100%. Itu ikutan aja gitu deh. Langkah apa? Sebenarnya apa yang ada di pikiran sampean sih ketika ini konten. Sebenarnya konten ini kalau nggak di up kayak gini itu jadinya biasa saja. Saya harus lakukan ini untuk bisa viral. Itu pertimbangan apa sih sampean pikir? Pertimbangan sebenarnya banyak banget sih. Dari pengalaman mungkin kayak riset kan pastinya banyak lah video-video kami yang emang disimpan mesti gagal dari awal. Bukan gagal ya, coba uji coba gitu kan. Cuman setelah riset ternyata yang bagus atau yang diminati kayak gini ya wis berarti saya mengikuti pasar. Maksudnya pasar itu lihat konsumen atau kayak ternyata orang-orang sukanya lihat yang kayak gini, orang itu permintaan video yang ternyata kayak contoh ya lebih fokus ke tulisannya sedikit agak lebih panjang gitu kan yang kita jual, ya udah kita fokuskan ke video itu yang agak lama dikit contoh gitu kan di beberapa konten kita, atau yang kita tunjukkan ternyata dia emang fokus ke tulisan gitu contoh.
arus tren yang sekarang ini ternyata ke sosok orang, contohnya ke Mas Fajar ini ya. Ya udah, kita fokuskan ke orangnya maksudnya oh ternyata kayaknya lagi seperti ini trennya. Ya ikutin tren lah. Gitu. Jadi yang normal banget gitu. Ketika konten yang sampean yang diproduksi oleh tim sampean termasuk sampean sebagai orang di balik layar ketika konten itu viral, perasaanmu ya apa? PR sebenarnya. PR makin banyak maksudnya kayak oh ternyata kadang itu habis buat video A terus kadang permintaan ada baru lagi gitu Pak. Terus maksudnya kayak ada continue tren terus. Iya, continue. Kadang kita harus ngikutin kalau ketinggalan kayak saya ngerasa satu hari aja nggak pegang contohnya kita nggak pegang sosial media itu udah ketinggalan jauh maksudnya mereka udah effort kayak gini kita udah kalah start sudah sehari saya nggak buat video mereka udah buat video wah udah kelewat momen udah hilang momen dan saya harus spontan maksudnya spontan itu oh ternyata gini saya harus butuh ini ya ini ya harus mau gitu. Berapa talent sing wis mbok garap? Enggak gini. Secara kan gini. Ketika memviralkan orang, yang diviralkan memang ada efek. Tapi untuk sampean, efek paling di ide sampean. Sampe gak iri lah. Kalau iri sih enggak. Cuman maksudnya kayak untuk show up gitu kan. Cuman saya itu kadang itu malah kayak tantangan yang baru maksudnya saya lebih enjoy itu saya kan emang sukanya seneng-seneng kayak Mas Tempe jalan-jalan nongkrong bebas lah orangnya gitu kan jadi wis oke lah dengan tantangan kayak gitu terus imajinasi baru terus ikutin tren yang sekarang ini juga saya kayak enak enjoy gitu kan oke los gitu kan terus untuk beberapa orang yang tadi kayak beberapa orang yang sudah saya ikut ya lumayan banyak soalnya pasti banyak video-video maksudnya pengalaman saya yang gagal untuk sekarang maksudnya kan udah masuk draft lah contohnya untuk yang saya up kan ada yang lagi dikonsumsi untuk orang-orang sekarang kayak gini ya udah saya timbun dulu mungkin nanti lah cocoknya atau enggak ya sudah gitu nanti udah ketinggalan kita harus cari dengan tangan panas sampean sudah berapa orang yang berhasil diviralkan? Wedok ayo iya kan? Harus ada loh itu ya kan kredibilitas loh itu kalau katanya Mas Zainuddin itu kurang lebih dari 100 Padahal 1-2 itu kurang lebih dari 100 juga. Iya kan kurang lebih 100. Itu 1-2 itu udah kurang lebih dari 100. Kurang dari 100 loh. Kurang dari 100. Lebih dari 1 kurang dari 100. Kira-kira kalau sampean sekarang sudah berhasil memviralkan Quran tulis ya. Nah, misalnya ada tantangan lain ngono ya produk lain. Nah, iku mangane mencoba. Iki. Iso kesepakatan iki. Oh iya. Oh iki mangus kesepakatan. Wah, iki masuk. Mencoba itu gila. Coba itu. Iya. Masalah gitu kan kita buat open mind lah karena itu juga kayak tantangan gitu. Enak. Masalah selagi emang masanya saya kan ternyata masih bisa senang-senang maksudnya kan emang lagi pengen senang-senang aja gitu kan. Oke. Dan belum terikat. Mbak, monggo Mbak. Terikat bete. Ini free loh. Masih free. Masih cem-ceman kok. Cem-ceman tapi cem-cemannya digawe wong. Pae salah sijine ngono ya. Tapi gak mungkin nek karo pajak. Kalah. Mumpung masih belum Itu dapat status. kosan itu, Bang. Oke, ngalor ngidul karo wong kreatif, wong pengusaha kreatif. Sampai di sini persoalan bareng kopi bersama saya Najib undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.